Shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara semua yang berbahagia. Ya, walaupun punya posisi kosong, tapi kita tetap semangat di dalam mendengarkan firman Tuhan. Saudara ya. Karena esensi ibadah itu adalah bertemu dengan Tuhan. Ya. Itulah esensi ibadah kita. Bukan kita mau ketemu si A, si B, si C, atau melihat ini, itu, atau mengawasi ini, itu ya. Tetapi esensi kita beribadah adalah kita bertemu dengan Tuhan. Karena ketika kita bertemu dengan Tuhan, inilah semangat kita yang menyemangati kita di dalam kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Inti tujuan kita dalam memuji dan memuliakan dan beribadah adalah memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu apapun masalah persoalan yang kita hadapi, ketika kembali kepada esensi daripada ibadah itu bertemu dengan Tuhan, maka termasuk firman Tuhan pun akan kita terima dengan sukacita. Ya, seperti yang kemarin saya ibaratkan, kalau ember kita itu kotor, biarpun air yang kita tiba bersih juga tetap menjadi lumpur. Oleh sebab itu, saudara kalau kita menerima firman Tuhan dengan hati atau ember yang bersih, wadah yang bersih. Hari ini saudara, saya masih berbicara tentang kekayaan. Ya, cukup panjang saudara, tentang kekayaan mungkin sudah ada 4 minggu atau 5 minggu. Tapi harus saya tuntaskan sekalian, harus menyita di bulan Oktober. Ada kekayaan yang jarang dikejar orang, ya, jarang dikejar orang, atau mungkin bahkan lupa, atau mungkin tidak ingat. Orang cenderung materi dunia, ya, materi. Makanya untuk 2-3 minggu yang lalu yang saya sampaikan, antara memutuskan hari Sabat dan mencari makan. Nah, saudara semua dalam Tuhan mencari makan, iya, bekerja, iya, ya, tetapi memutuskan hari Sabat juga, iya. Nah, hari ini saudara, saya masih berbicara firman Tuhan tentang kekayaan. Ada banyak kekayaan yang mencari orang, tetapi ada satu kekayaan yang jarang orang mengingatnya atau mungkin lupa. Kira-kira apa? Ya. Bapak Ibu saudara semua yang dikasihi Tuhan. Kalau kemarin kita bicara persepuluhan, ya walaupun waktu juga tidak cukup panjang yang saya sampaikan kemarin, tetapi inti dari persepuluhan adalah bahwa kita itu pertama kalinya menempatkan Tuhan itu pada urutan yang pertama dari apapun berkat yang kita terima, termasuk berkat apapun itu. Menempatkan Tuhan paling utama, bukan masalah 10%-nya, bukan masalah angka itu, tetapi angka itu menjadi simbol bahwa Tuhan adalah yang paling terutama, yang kita utamakan, yang paling awal di dalam kehidupan kita ketika kita menerima berkat. Hari ini saudara, ada juga yang terutama. Ada orang di dalam Alkitab juga yang mengutamakan hal tersebut di samping Abraham atau Abram maupun Yakub pada waktu itu. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 4 sampai dengan 13. Satu Raja-Raja pasal 3 ayat 4 sampai dengan 13. Firman Tuhan berkata seperti ini. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang tidak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkau yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia
benar dan jujur terhadap Engkau, dan Kau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena kau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan-Mu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum Engkau tidak ada seorang pun seperti Engkau, dan sesudah Engkau takkan bangkit seorang pun seperti Engkau. Dan juga apa yang tidak Kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umur takkan ada seorang pun seperti Engkau di antara raja-raja. Wah, luar biasa saudara. Ya, Salomo itu raja ketiga di Israel setelah dia mengikuti jejak daripada Saul, kemudian Daud ayahnya sendiri. Daud bersama Bathsheba yang punya anak yang bernama Salomo. Ini adalah Bathsheba janda daripada Uria orang Het yang pada waktu itu dibunuh oleh Daud demi menyembunyikan maksudnya atau perselingkuhannya. Nah, saudara semua yang dikasihi Tuhan, Salomo diangkat menjadi raja pada umur yang sangat muda. Dan suatu hari dia mempersembahkan korban bakaran yang sangat besar bagi Gibeon. Di dalam ayat 4 dikatakan mempersembahkan 1000 korban bakaran. Dia tahu karena Tuhanlah yang menjadikan dia raja Israel. Itu sebabnya dia memberikan korban bakaran. Semuanya adalah karena Tuhan. Seperti Abraham beroleh kemenangan, semuanya adalah karena Tuhan. Seperti Yakub mendapatkan pemeliharaan pada waktu pelariannya, semuanya adalah karena Tuhan. Itu sebab Tuhan ditempatkan paling yang utama di awal kehidupannya dengan mempersembahkan apa? 10% apa yang dia terima dari Tuhan. Demikian juga dengan Saul, dia menjadi raja, semuanya adalah karena Tuhan. Bapak Ibu saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sangat senang atas persembahan Salomo. Hingga pada suatu malam Tuhan berkata lewat mimpinya, Salomo, apa yang kau inginkan untuk kuberikan kepadamu? Dengan rendah hati, ya, dengan rendah hati Salomo minta kepada Allah, yaitu apa? Hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat Allah atau Israel, yaitu hati yang dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, supaya ia dapat memerintah, memberikan keadilan kepada umat Allah, umat Israel yang dipimpinnya, yang kemudian di dalam ayat berikutnya disebut hikmat. Ya. Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, mendengar tawaran daripada Tuhan, daripada Allah, Salomo berkata, Tuhan Allahku, aku masih sangat muda. Aku belum berpengalaman menjadi raja.
begitu banyak wawasan, umur masih belasan tahun. Aku tidak tahu bagaimana caranya memerintah, tidak tahu bagaimana menjalankan roda pemerintahan ini. Maka kiranya Engkau berkenan berikan aku hikmat untuk memerintah dengan cara yang benar. Mungkin kalau sekarang Tuhan, aku ini masih muda, aku ini tidak siap dengan pelayanan yang saya terima. Aku ini tidak siap dengan sesuatu yang sudah Tuhan percayakan kepada saya. Saudara, bukan kita sempurna dulu baru melangkah melayani, tetapi ada mulai dulu kita untuk menjadi sempurna. Kalau kita mencari kesempurnaan, ada orang yang sempurna. Mencari orang yang tidak bercacat celah, tidak ada orang yang tidak bercacat celah, tapi orang yang sering mencacati orang itu banyak. Banyak. Untuk melayani tidak harus dari sempurna dulu, untuk menjadi raja tidak harus sempurna dulu. Yang dilakukan Saulus sangat luar biasa. Dia tidak sempurna, tetapi dia minta kesempurnaan dari Tuhan. Mengawali dari sesuatu bukan dari kesempurnaan, tetapi mari dimulai dulu, kemudian berubah untuk menjadi sempurna. Kurang lebih 12 tahun yang lalu, saudara, ketika saya mulai full time sebagai pelayan di sini, saudara, saya juga bukan orang yang hebat. Bahkan sampai sekarang pun saya menyadari saya juga banyak sekali kekurangan. 12 tahun yang lalu saya sering mondar-mandir ke Pangkalanbun, mengikuti seminar, mengikuti KKR, mengikuti seminar KKR, begitu saja sering saya lakukan. Apa? Untuk apa? Saya hanya ingin menambah wawasan. Karena saya tidak memiliki bekal, saya tidak memiliki apa-apa. Saya bukan orang dari teologi, saya bukan dari orang yang berpendidikan. Itu sebab banyak orang yang mengawal saya, itu orang tidak berpendidikan, orang tidak sekolah teologi, bisa menjadi kembali. Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, sering saya terkadang turun ke Pangkalanbun, pinjam motor sama teman, minta tolong teman saya tukar pakai motor saya, karena motor saya pada waktu motornya si kompo yang saya rusak, akhirnya oleh seorang teman saya kami bawa motor tersebut ke Pangkalanbun. Demi apa? Menambah wawasan, menambah mengisi pengalaman. Sama sih pada waktu belum apa-apa, dan sampai sekarang dengan sadar diri saya juga banyak kekurangan. Bagi Salomo, hikmat jauh lebih penting dari hal apapun juga. Salomo sadar bahwa dirinya bukan orang yang sempurna. Dia katakan dalam Amsalnya, yang di samping Amsal, pengkhotbah dan kidung agung yang ditulis oleh dia, di dalam Amsalnya sendiri dia juga berkata, Amsal 8 ayat 11 sampai dengan 12. Amsal 8 ayat 11 sampai dengan 12. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Inilah saudara, harta yang sering dilupakan orang. Inilah kekayaan yang orang sering melupakannya. Padahal hikmat melebihi dari apapun juga. Bisa saja pada waktu Tuhan menawari kepada Salomo, apa yang kamu minta? Mungkin dia meminta kemenangan, mungkin dia meminta kekayaan dan lain sebagainya, tapi dia tidak. Dia minta hikmat, dia minta pengertian, dia minta hati yang bisa menimbang, yang bisa membedakan antara yang buruk dan yang jelek, bisa membedakan antara yang jahat dan yang baik. Bapak Ibu Saudara semua yang Tuhan, hikmat lebih berharga dari berlian. Hikmat tak dapat dibandingkan dengan apapun yang kita inginkan di dunia ini. Tidak dapat dibandingkan. Kata Farel, ojo dibandingkan. Gak bisa dibandingkan hikmat dengan apapun juga. Di dalam hikmat ada pengertian.
sana ada kebijaksanaan, di sana ada pengetahuan. Itulah yang dikejar Salomo. Hikmat adalah kemampuan menimbang yang baik dan yang buruk. Hikmat adalah suatu kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Itu perlu saya ikuti atau tidak. Itu hitam atau putih. Kemampuan untuk membedakan itulah hikmat. Hikmat adalah kemampuan untuk melihat kebenaran yang sejati seperti Allah melihatnya. Nah, ini yang diminta Salomo. Dia tidak minta apa-apa. Itu sebabnya Tuhan sangat senang apa yang diminta oleh Salomo. Itu sebabnya Tuhan berkata, karena kau telah meminta hikmat dan bukan umur panjang atau kekayaan. Banyak orang kan minta umur panjang, minta kekayaan. Tetapi karena kau minta hikmat, maka aku akan memberikan kepadamu hikmat yang lebih banyak daripada yang pernah dimiliki oleh siapa saja yang pernah hidup. Nah, saudara, bahkan ayat berikutnya, tapi aku juga akan memberikan kepadamu apa yang tidak kau minta, yaitu kekayaan dan kemuliaan. Ini yang saya sampaikan. Beli satu dapat dua, memperoleh bonus lagi. Salomo hanya minta hikmat, tapi Tuhan berikan lebih daripada orang yang ada di dunia pada waktu. Bahkan kalau masa-masa yang akan datang, tidak ada orang yang berhikmat seperti Salomo. Di masa-masa yang akan datang, dalam ayat tadi di atas dikatakan tidak ada orang yang paling berhikmat dari selain Salomo, baik masa lalu maupun masa yang akan datang, tidak ada. Dan bonusnya apa, saudara? Kekayaan, kemuliaan. Apakah itu diminta oleh Salomo? Tidak. Salomo nggak minta kekayaan, Salomo nggak minta kemuliaan, tidak. Tetapi itu bonus dari itu. Beli satu dapat dua, mendapatkan bonus lagi. Allah sangat senang kalau Salomo tidak meminta kekayaan, umur panjang, bahkan kemenangan pun nggak dia minta. Tetapi Tuhan memberikan kemenangan atas musuh-musuhnya. Yang dia minta, yang selalu minta hanyalah hikmat. Inilah kekayaan yang dia inginkan, kekayaan yang dia cari. Ya. Coba kalau kita tahu, kamu ini ada kekayaan ini ada hikmat itu. Saudara semua dalam itu sebab Tuhan menjadikan Salomo orang yang paling berhikmat, orang paling berpengertian, bahkan hikmatnya melampaui semua raja di dunia. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 23, hikmatnya melebihi raja-raja di dunia. Dia kaya, dihormati, dan mulia. Itu otomatis didapatkan itu oleh Salomo. Dia tidak pernah meminta, tetapi dia dapatkan. Ya, tetapi dia dapatkan. Di dalam 1 Raja-Raja tadi dia terima itu semuanya. Ya. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 23. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Siapa yang bisa menandingi itu? Iya. Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, banyak hal lagi saudara, hal yang diberikan oleh Tuhan kepada Salomo. Tentang hikmatnya yang begitu luar biasa adalah ketika dia menyelesaikan pertengkaran antara dua orang ibu yang membutuhkan seorang bayi. Jadi yang sangat terkenal kisahnya. Ya, kemudian yang kedua, ketika dia menyambut Ratu Seba yang datang ke kerajaannya,
Ratu Seba dibuat terheran-heran, dibuat kagum setelah dia sampai di kerajaan Salomo. Bukan tempat yang dekat, hampir 2000 km antara Ratu Seba ke Israel ini. Tapi Ratu Seba mau datang hanya untuk pengen menyatakan, mendengar akan hikmat atau kemuliaan Salomo ini. Dan sungguh benar bahwa dia sangat heran dengan hikmat daripada Salomo. Di dalam suatu Raja-Raja pasal 10, masih suatu Raja pasal 10, saudara, ayat 3 sampai dengan 5, di sana dikatakan, ketika Ratu Seba itu datang, ya, dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawab oleh ratu itu. Ketika Ratu Negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan yang melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Semua karena hikmat. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini membuktikan bahwa Salomo tidak saja memiliki pengertian tentang hikmat. Jadi dia tidak mengerti saja tentang ajaran hikmat, dia tidak hanya mengerti saja, tetapi dia juga praktekkan, dia juga fungsikan di kerajaannya, dia terapkan pada waktu dia pemerintah. Dia tidak hanya teorinya, dia menguasai, tetapi dia juga menguasai perbuatannya. Dia tidak ngomong toh, dia tidak hanya ngomong saja, dia tidak ngomong kosong, tetapi dia juga melakukan. Tugas Salomo berat, saudara, sebagai seorang raja atas seluruh umat Israel. Itu sudah memerlukan kemampuan, memerlukan pengertian untuk memberikan perkembangan antara yang baik dan yang buruk. Nah, Bapak Ibu Saudara semua di dalam Tuhan, jika seseorang memberikan hatinya untuk umat Tuhan, saudara, maka segala diminta adalah untuk umat Tuhan, bukan untuk kepentingan sendiri. Hanya orang berhikmatlah, hanya orang berhikmatlah yang menyadari betapa berharganya hikmat itu, betapa pentingnya hikmat itu. Orang yang bodoh tidak akan meminta hikmat karena dia tidak tahu betapa berharganya hikmat. Orang yang bebal dia tidak akan pernah meminta hikmat karena dia tidak tahu betapa pentingnya hikmat di dalam hidup. Karena orang bodoh itu selalu merasa bahwa orang lain itu lebih bodoh daripada diri. Itu adalah orang bodoh. Itu kata seperti kata seperti itu. Orang yang bodoh itu menganggap dirinya atau menganggap orang lain itu lebih bodoh daripada dirinya sendiri. Orang-orang seperti itu dia tidak perlu hikmat. Hikmat tidak sama dengan pengetahuan, tidak. Hikmat tidak sama dengan barang, tidak. Tidak identik dengan apapun juga di dunia, tidak ada, saudara. Hikmat itu adalah itu dapat menggunakan ilmu pengetahuan atau data atau sesuatu yang baik dan diketahui untuk bertindak dengan tepat. Bagaimana caranya? Hikmat yang sejati tidak mungkin ada tanpa mengenal Tuhan. Tanpa mengenal Allah, tanpa takut Tuhan, tidak akan mendapatkan hikmat. Kenali Allah, kenali Tuhan kita, kenali Allah kita, dan mudah takut akan Dia, hikmat akan turun atas kita. Hikmat yang sejati, saudara, adalah sesuatu yang secara alami dari perasaan takut akan Tuhan itu turun atas kita. Karena kita memiliki rasa takut, memiliki rasa hormat kepada Tuhan, kita mengenal Allah kita, itu kemudian hikmat turun atas kita. Secara natural, secara alami, hikmat datang turun atas kita karena apa? Kita mengenal Tuhan. Salomo kenal siapa Tuhan, Salomo mengerti dia siapa Allah, dan dia takut akan Tuhan. Dan Tuhan katakan penuhi hal-hal yang tidak pernah terpikirkan. Salomo tidak pernah memikirkan tentang kekayaan, Salomo tidak pernah memikirkan tentang kemuliaan, Salomo tidak pernah memikirkan tentang hal-hal di dunia ini
Karena apa? Salomo mengutamakan Tuhan. Jadi hikmat itu, saudara, berasal dari takut akan Tuhan. Tanpa ada rasa takut, gak ada hikmat. Takut itu adalah pintu gerbang, gapura menuju hikmat. Seperti kematian adalah pintu gerbang dari kebangkitan. Gak ada kebangkitan kalau ada kematian. Gak ada hikmat kalau gak ada takut akan Tuhan. Hikmat tidak dapat didapat dari sekolah, gak dapat. Dari dunia pendidikan tidak akan dapat kalau tidak ada takut akan Tuhan. Mau kuliah dimanapun, sekolah dimanapun, tidak ada di sana. Hikmat hanya dapat kalau mereka takut akan Tuhan. Salomo sangat mengerti hikmat begitu penting dan lebih berharga dari kekayaan. Itu sebabnya dia tidak minta kekayaan dalam persegi. Umur panjang bagi Salomo menjadi percuma saja. Percuma kalau tidak dihidupi, dimanfaatkan dengan cara-cara yang berhikmat. Apa artinya umur panjang kalau tidak dimanfaatkan dengan cara yang berhikmat? Apa artinya umur panjang? Apa artinya lainnya lagi kalau tidak dihidupi dengan cara-cara yang berhikmat? Dan hikmat harus bisa dinikmati oleh orang lain. Ya contohnya Salomo. Orang yang memiliki hikmat dia akan manfaatkan hikmat itu untuk kepentingan orang lain, bukan untuk dirinya sendiri atau untuk mencari keuntungan, tetapi adalah untuk kepentingan bersama. Ya, untuk kepentingan bersama. Oleh sebab itu saudara semua dan Tuhan, biarlah kita menggunakan segala hal yang Tuhan berikan kepada kita untuk dipakai demi menjadi berkat bagi sesama. Kalau beberapa bulan yang lalu kita bicara tentang terang dan bicara tentang garam, ya, kita bicara bagaimana orang percaya bisa menggarami, bisa yaitu berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan terangnya terus bercahaya. Sesuai Tuhan berkata, bukan jadilah kau terang, tetapi kau sendiri adalah terang. Nah, demikian juga saudara. Hari ini firman Tuhan telah mengingatkan kepada kita bahwa hikmat yang dapat oleh Salomo bukan menjadi sendiri, tapi dia persembahkan untuk rakyat yang ada. Yang kita tidak melihat kepada diri kita sendiri, ya, tetapi bagaimana diri kita dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ini yang penting kalau menjadi tujuan dulu. Ada banyak pelajaran hal yang dapat kita tangkap saudara dari tentang hikmat atau kekayaan yang jarang dicari atau dilupakan orang ini. Hikmat hanya didapat ketika kita dengan segenap hati mencari Allah, dan Allah disitu akan bertemu. Dari kehidupan Salomo kita dapat mengerti bahwa mereka yang menghormati Allah akan dijaga kehormatannya. Yang menjaga Allah sendiri. Dari kehidupan Salomo, saudara, Allah memampukan kita menyelesaikan pekerjaan yang sudah Allah tentukan bagi kita kalau kita mengandalkan Dia. Dan orang yang berdekat dengan kita pun juga akan dapat terpengaruh untuk hal-hal yang baik karena sesuatu kita pancarkan dari kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, menjadi bijak adalah sebuah pilihan, ya. Suatu pilihan mau atau tidak, ya, untuk menjadi bijak adalah suatu pilihan, bukan sesuatu yang otomatis pun akan otomatis datang. Hikmat berbeda dengan barang, sangat jauh berbeda. Gak ada di pasar. Kita bisa mencari tempat yang tepat untuk bisa memperoleh emas, perak. Kita bisa mencari belanja ke sana kemari, itu bisa. Tetapi kita tidak bisa menemukan tempat di mana disiplinnya hikmat tidak ada.
Hikmat hanya dimiliki oleh orang yang takut akan Tuhan. Hikmat hanya dimiliki oleh orang-orang yang menjauhi kejahatan. Hikmat hanya ditemukan di dalam Kristus Yesus. Dia pemilik hikmat itu sendiri. Hikmat jauh lebih berharga bagi mereka yang pandang bodoh. Jauh lebih berharga bagi mereka yang pandang bodoh, dipandang hina, dipandang tidak bisa, dipandang dikucilkan karena hal-hal lain, karena hikmat bersumber dari Allah. Sebab mereka yang dipandang bodoh, mereka dipandang hina, mereka yang diejek, mereka dicaci dan dikucilkan, saudara. Tapi oleh Allah dia lebih besar hikmatnya dan akal dunia daripada manusia yang kuat, daripada manusia yang bermegah, berhikmat, tetapi dia gagal menikmati hikmat yang sesungguhnya. Dia akan bodoh bagi siapa saja, tidak ada masalah. Dihina, dia juga ada masalah. Tetapi kita takut akan Tuhan. Kenali Allah, mengenal Allah lebih dalam lagi, supaya Tuhan tambahkan kepada kita apa yang kita minta, apa yang kita pikirkan Tuhan sediakan. Orang bodoh dipakai oleh Tuhan, orang yang dipandang bodoh oleh dunia justru dipakai oleh Tuhan. Tidak itu lebih baik daripada manusia yang lebih kuat dan lebih pintar, tetapi tidak berhasil memiliki hikmat yang sebenarnya dari Allah. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita melihat dari kisah Salomo, saudara, jangan takut untuk memulai karena diri belum sempurna. Jangan takut mengawali hanya karena aku ini tidak pintar, aku ini tidak pandai. Jangan takut memulai karena kita kurang wawasan. Jangan menunggu sempurna baru mulai. Tetapi mulailah supaya kita menjadi sempurna. Mulai dulu, baru minta hikmat. Bukan hikmat dulu, baru mulai. Sadari dan rendah hati, rendah diri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak bisa apa-apa, aku tidak mengerti apa-apa. Tapi jika aku menempatkan aku di sini, menempatkan Salomo di Israel, itulah rencana Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Tidak akan pernah membiarkan. Pekerjaan Tuhan tidak akan pernah membiarkan begitu saja. Tuhan tidak akan membiarkan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Menjadi orang percaya itu adalah mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, cari hikmat, bukan cari kesempatan. Orang yang berhikmat tentu tahu bagaimana mengelola harta dengan baik. Orang yang berhikmat tentu tahu bagaimana antara bekerja dan memutuskan hari Sabat. Banyak orang terbalik memutuskan hari Sabat, mereka memutuskan hari Jumat. Mereka seakan-akan hanya karena perhubungan saja mereka mengadakan kemarin. Saudara semua yang Tuhan, orang yang berhikmat, saudara, berkat Tuhan. Kalau bicara berkat, itu Tuhan yang Allah tidak butuhkan. Bicara tentang persekutuan, ada di Amerika seorang hamba Tuhan dituntut oleh jemaat. Ya, karena dia janjinya terlalu besar. Kalau kamu begini, maka Tuhan akan begini. Nah, ternyata tidak, sampai ke pengadilan. Nah, ini karena orang-orang kan gagal paham tentang apa persembahan persekutuan dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini karena hikmat tadi.
Jawaban-jawaban Salomo ketika dia tanya kamu minta apa, menunjukkan dia adalah orang yang berhikmat. Mengapa saudara? Satu, karena orang yang berhikmat itu saudara adalah orang yang merasa dirinya kurang berhikmat. Orang yang berhikmat itu adalah orang yang merasa dirinya kurang berhikmat. Inilah ironinya dari orang yang berhikmat. Dia tidak sadar kalau dia berhikmat. Dia selalu merasa kurang berhikmat sehingga rajin untuk ingin memperoleh hikmat. Sebaliknya orang yang merasa sudah tidak perlu hikmat, justru sebenarnya dia adalah orang yang tidak perlu hikmat. Aku tidak perlu lagi hikmat, aku tidak perlu lagi pengertian. Aku tidak perlu lagi untuk memiliki hati yang menyebabkan orang yang buruk dan yang jahat. Kalau saudara sekalian, Tuhan kita menjadi orang bodoh atau dalam orang bodoh, orang yang tidak bisa. Tuhan akan pakai semakin banyak yang luar biasa. Karena di orang itu saudara, ada sesuatu yang kurang dalam diri ini dan Tuhan akan melengkapi. Tapi pada orang yang merasa dirinya cukup, ya sudah tidak ada kuat lagi di dalam diri. Hikmat mana yang dimasukkan ke hati. Hanya ember yang kosong yang bisa diisi, bukan ember yang penuh setelah orang air. Hanya orang yang merasa dirinya kurang berhikmat, yang merasa bodoh, yang merasa tidak pintar, yang akan turun hikmat dari Allah. Tapi orang yang penuh dengan hikmat adalah kita. Kita mungkin orang belum berpengalaman di dalam hal apapun dalam pelayanan dan lain sebagainya. Tapi kita perlu kecewa. Dan dalam pekerjaan itu siapa tahu Tuhan akan memberkati kita. Dan suatu waktu, tidak suatu waktu, Tuhan memenuhi apa itu berbohong. Bagaimana kita melihat Saul, dia tidak minta kekayaan, dia berikan kekayaan. Dia tidak minta kemuliaan, tapi Tuhan berikan kemuliaan. Dia tidak satu hikmat, dia berikan buruk. Itu Tuhan memindahkan apa yang kita oleh Saul. Dia tidak minta berpanjang, saudara, tapi 40 tahun dia memerintahi Israel. Bapak-Ibu saudara semua yang dikasihi Tuhan, mari kita mengejar harta yang satu ini. Caranya bagaimana? Terus kenali Tuhan, siapa Tuhan kita. Takut akan Tuhan menjauh kejahatan, jauh hal yang membuat Tuhan berjauh-jauh. Meskipun Salomo baru 12 tahun, tetapi dia adalah orang yang luar biasa. Dia muda, dia berjaya, memiliki kekayaan yang luar biasa, hikmat yang luar biasa. Itulah Salomo. Istrinya 1.700 istri, 300 budak. Kita bisa bayangkan bagaimana dia mengatur istrinya. Tetapi saudara, sebagian lain daripada kehidupan Salomo. Tetapi yang menjadi berkah dari kita hari ini adalah bagaimana Salomo tidak mengindahkan lainnya selain hikmat yang dia pegang demi umat Tuhan. Semua dia ambil, semua dia minta adalah demi umat Tuhan, bukan siapa-siapa. Kalau ada yang tidak setuju dan lain sebagainya, paling 1-2 orang saja. Tetapi banyak umat Tuhan yang kami perhatikan. Banyak umat Tuhan yang memerlukan, banyak umat Tuhan yang perlu untuk hal keadilan, pemerintahan yang adil, yang dimana selalu berterapkan kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Mungkin orang tidak menerima, tetapi bagi Salomo itu penting bagi hidup. Bagi kita mungkin baru beberapa hari kita melayani Tuhan, beberapa bulan kita melayani Tuhan. Selama full time saya 12 tahun saya berada di tempat ini.
Saya belum apa-apa. Saya belum apa-apa. Sampai beberapa waktu yang lalu saya mengikuti saja pendalaman-pendalaman contohnya pendidikan berat online saja. Tapi saya bersyukur saudara, pandemi kemarin adalah berkat dari saya karena proses saya menjadi dewasa. Walaupun hanya ibaratnya kuliah menyalurkan oleh saya bisa datang, dan saya bersyukur kepada Tuhan. Nah itulah sarana kadang-kadang yang tidak merasa bersyukur yang saya tidak dapatkan selama beberapa waktu ini, tetapi oleh karena tersebut saya boleh memperoleh wawasan-wawasan baru lagi. Nah saudara semua dikasih itu, jangan kita takut memulai hanya karena kita tidak sempurna. Jangan takut mengawali hanya karena kita tidak pintar. Kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang akan membekali kita. Kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang repot, bukan kita yang repot. Dia yang kasih transport, Dia yang akan kasih keuangan kita, Dia yang akan kasih pakaian kita. Kalau saya menyuruh seseorang ke Pangkalan, saya akan kasih transport dia. Saya menyuruh orang ke Pangkalan, saya kasih transport dia. Saya yang repot. Tuhan yang menyuruh kita, Tuhan yang repot. Tuhan yang akan berkati kita bahwa kita. Terus tidak usah khawatir. Terus minta hikmat daripada Tuhan. Caranya kenali Tuhan, mengenal Allah lebih jauh lagi, dan takut akan Tuhan dengan cara jauh dosa, jauh kejahatan, jangan melakukan dosa. Karena hikmat orang bisa terheran-heran dengan kita, seperti Ratu Seba yang terheran-heran dengan Salomo. Mari Bapak saudara-saudara Tuhan, ya, kejarlah hikmat, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Hikmat jauh lebih berharga daripada emas, seperti yang disebutkan di Amsal 8 ayat 11 sampai 12. Ini kan kesaksian Salomo sendiri. Dia mengalami, ya, dia mengalami yang namanya hikmat ini. Bagaimana hikmat yang didapat, kemudian mendapatkan itu, ternyata memang benar bahwa hikmat itu lebih berharga daripada permata. Dari apapun juga yang diinginkan oleh manusia, dan itu tidak dapat atau tidak ada yang dapat menyamainya. Hikmat tinggal bersama-sama orang-orang yang cerdas. Ada kecerdasan di sana, ada pengetahuan di sana, ada kebenaran, kebijaksanaan. Harus saudara semua, kita memiliki kemampuan untuk menimbang mana yang baik dan jelek. Yang baik sudah keluar. Apa yang kita lakukan? Baik kita ambil, baik kita ambil, dan jelek kita bukan untuk disimpan, bukan untuk disimpan. Jadi biarlah saudara semua yang dikasih oleh Tuhan belajar dari Salomo, ya, belajar dari Salomo saudara yang menghormati Allah. Orang akan dijaga kehormatannya. Mereka dengan segenap hati mencari Allah, Dia juga akan menemukannya. Allah memampukan kita menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan tentukan jika kita mengandalkan Tuhan. Ya, saya sudah mau saja masuk ke depan. Kita akan sama-sama menaikkan ujian kita. Menaikkan ujian kita kepada Tuhan. Dengan ujian ajar kami Tuhan. Haleluya, saudara. Mari kita mengucapkan kembali kepada ujian
ajar kami Tuhan. Yang Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami kembali apa yang harus kami kejar, apa yang harus kami cari. Firman-Mu hari ini Tuhan mengingatkan kami supaya kami memiliki hikmat dari Kristus. Bimbing kami terus ya Tuhan, dan tolong kami terus. Begitu banyak kelemahan dan kekurangan yang ada di dalam diri kami, baik di dalam pelayanan, di dalam rumah tangga, di dalam hal apapun juga. Banyak hal-hal yang tidak kami miliki, tetapi kami memiliki Allah. Kami memiliki hikmat dari Allah, dari Kristus, yang akan memampukan kami untuk mengawal segala sesuatu. Biarlah kami boleh bertindak dengan bijaksana, kami boleh bertindak dengan segala pengertian, dan dengan hati dan hikmat dari Tuhan, kami bisa menimbang antara yang jahat dan yang baik, antara yang berkenan dan tidak berkenan,
antara yang buruk dan yang tidak baik. Mari Engkau terus taruh hikmat kepada kami, terus sempurnakan kami, sehingga kami menjadi umat Allah yang berhikmat, umat Allah yang berpengetahuan, berpengertian. Kami percaya di dalam hikmat akan menuntun kami semakin mengerti akan kebenaran Allah yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa dalam surga. Jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja, tetapi Tuhan menaikkan dalam hati dan pikiran kami. Terus bimbing kami semakin dekat dengan Engkau, semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal Engkau. Roh takut akan Tuhan akan ada di dalam diri kami dan selalu ada di dalam diri kami. Dan kami ingin mengutamakan Tuhan oleh persembahan hidup apa yang ada pada kami. Kami percaya apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan sediakan bagi kami. Mari kalau Roh Kudus tambah hikmat kepada kami, karena hikmat itu lebih berharga, lebih penting dari hal apapun juga, lebih berharga daripada berlian. Hikmat tidak dapat dibandingkan dengan apa yang kita inginkan. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan, ampuni segala pikiran-pikiran kami, segala hal pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Hamba-Mu selesai berkata-kata, untuk kami percaya Allah Kudus tidak pernah berhenti untuk menuntun kami dan menolong kami. Allah Kudus akan terus membimbing kami supaya kami semakin mengerti akan kenal. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Yesus yang berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.